Dicoba lagi dengan doa yang lain. Alhamdulillah ada terbukti berhasil sehingga bisa selamat, tidak ada yang menjadi korban. Walaupun ada gangguan tapi tidak ada. Cuma gangguan yang paling besar adalah pernah di kampung tempat madrasah itu namanya Bermi, itu yang diceritakan, yang ditulis oleh beliau di Hizib, disebutkan, diceritakan di sana pernah kebakaran menjadi lautan api. Ya maklumlah pada saat itu karena rumah-rumah dan bangunan pada saat itu adalah terdiri dari bedek. Jadi tentunya sangat gampang terbakar. Sampai habislah semua bangunan-bangunan rumah, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkehendak lalu selamatlah madrasah. Padahal tidak ada beda antara madrasah dengan rumah, ini kan macamnya sama dan berdekatan. Jadi tentunya api yang apabila ditiup oleh angin ya cepat sekali akan ke misalnya. Tetapi walillahil hamd ternyata madrasah dan rumah beliau selamat. Barulah warga setempat terutama sekali warga Pancor meyakini ada karamahnya. Beliau itu disebut Tuan Guru Bajang waktu itu. Baru beliau pertama yang disebut Tuan Guru Bajang. Karamah, baru karamah. Nyata kelihatannya karena tidak mungkin akan menuduh api itu membakar, memakan yang lain-lain ini lantaran dia yang nyuruh, tidak mungkin. Nah, oleh karena itu dengan keberhasilan, dengan diijabahnya doa-doa yang diamalkan itu, akhirnya tidak lama kemudian maka dikumpulkan. Nah setelah dikumpulkan, disatukan, itulah yang disebut dengan Hizib, yaitu kumpulan dari doa. Lalu namanya Hizib Nahdlatul Watan adalah mulai dari, karena madrasah namanya Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, yang perjuangannya pada saat penjajahan, jadi ada Diniyah Islamiyahnya supaya kentara. Dan maksud beliau menjelaskan Diniyah Islamiyah itu karena pemerintah tidak ada yang Islam otomatis. Jadi pemerintah pada saat itu adalah karena penjajah, jadi orang kafir. Makanya walillahil hamd dengan disebutkan, dinyatakan dengan Diniyah Islamiyah supaya pemerintah yang walaupun penjajah memahami dan mengerti bahwa ajaran Islam adalah membantu pemerintah. Mendirikan madrasah walaupun pernah mau di stop, tetapi alhamdulillah tidak terjadi, dengan maksud untuk membantu pemerintah di dalam mencerdaskan anak bangsa. Alhamdulillah, dan berdoa juga mendoakan pemerintah. Jadi istilahnya dengan diplomasinya yaitu mendoakan dan membantu pemerintah. Jadi siapapun yang jadi pemerintah dalam jurusan bidang apapun adalah didoakan, ya, terutama sekali dalam doa yang mengatakan Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah min naf'il ibadi wal bilad ya karim. Jadi apapun bidangnya, jurusan apapun, apakah dia jurusan ekonomi, jurusan keamanan, jurusan perdagangan, jurusan pemerintahan, jurusan apapun, jurusan yang dipegang, yang diemban, yang menjadi tugas dan kewajiban, maka seluruhnya didoakan. Alhamdulillah akhirnya ditetapkan menjadi sebuah kumpulan doa yang disebut dengan Hizib Nahdlatul Watan. Nah kemudian yang kedua, nama Hizib Nahdlatul Watan adalah supaya dapat dipahami tidak ada asumsi lain bahwa mendoakan agama dan bangsa. Itu sebagai sekelumit dari sejarah adanya Hizib Nahdlatul Watan. Kemudian setelah beberapa lama Hizib sudah mulai dicetak, walaupun yang pertama itu tentunya banyak yang tidak ada, lalu
setelah rame ada beda situasi, ada semakin bertambah peminat, akhirnya ada tambahan karena melihat situasi dan kondisi ini selalu ada yang baru, maka ada saja doa-doa itu yang untuk itu, baik untuk menarik, untuk mencegah ataupun untuk apalah, semua insya Allah sesuai dengan hajat kita semua, ada semuanya. Maka walillahil hamd, Hizib Nahdlatul Watan adalah merupakan hizib yang sangat lengkap. Terbukti oleh para ulama masyayikh di Salatiyah, dari baik dari yang dari Mekah, Madinah, dari Irak, dari Mesir, dari pokoknya dari seluruh penjuru ulama-ulama yang mengajar di Madrasah Salatiyah, hampir semuanya ikut berhizib setelah diterima di Madrasah Salatiyah. Kebetulan pada waktu itu saya pribadi Al-Fakir sudah di sana, baru mulai, jadi sekitar tahun 78 baru mulai hiziban diadakan di Madrasah Salatiyah. Dan oleh mudir Madrasah Salatiyah pada saat itu, cucu dari pendiri namanya Syekh Mas'ud Salim rahmatullah, mengundang ulama-ulama untuk ikut di dalam mengamalkan atau berhizib itu. Maka saya sebagai salah seorang tulab dan utusan dari Pancor, maka mengupayakan selalu ada hizib, menyiapkan hizib, buku hizib untuk setiap tamu. Saya kasih buku untuk dibaca dan sebagai hadiahnya langsung dibawa. Semuanya namanya ulama ya jelas, kita tidak perlu ragukan, jadi tanpa nanya apa maknanya kan sudah jelas. Maka dengan ikut cuma hanya kelihatan ikut ingin bisa, karena ini punya tonasi, punya lagu, sehingga itu yang belum tapi hanya badannya yang ikut bergoyang-goyang, seperti halnya sangat, memang bukan hanya sepertinya, itu rupanya demikian meresap, dan mereka bertanya siapa nih Syekh Zainuddin ini dan lain sebagainya. Akhirnya Madrasah Salatiyah, oleh mudir Madrasah Salatiyah pada tahun 2000-an, setelah 2 tahunan berjalan di Madrasah Salatiyah, akhirnya oleh mudir Salatiyah memerintahkan kepada kami bersurat kepada Maulana Syekh supaya masuk Salatiyah. Jangan hanya Nahdlatul Watan saja yang didoakan, katanya. Ini sudah sekian tahun berdoa di Salatiyah tapi tidak ada doa yang kembali kepada Salatiyah. Akhirnya bersurat, jawabannya Maulana Syekh langsung menjawab. Beliau mengusulkan, Syekh Mas'ud ini mengusulkan supaya masuk 2 kata saja, hanya 2 kata, yaitu pada doa yang mengatakan a'adauna la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudratalahu ila isalisu ilaina bihalim minal ahwal wala ila nahdlatil watan. Nah, di sini supaya ditambah, menurut beliau yang ditambah itu supaya bisa masuk kata-kata kalimat wala ilas saulatiyati insyaallah, hanya 2, wala ilas saulatiyati insyaallah. Itu redaksinya yang diusulkan, karena beliau kan tidak punya hak untuk mengubah, walaupun ulama tidak ada hak, siapapun boleh mengubah redaksi, itu adalah hak cipta. Sehingga memerintahkan kepada kami bersurat, dan ada datang jawaban setelah beberapa bulan. Pada saat itu belum ada bid'ah yang seperti sekarang ini. Jadi jawabannya kan setelah itu 2 bulanan baru datang jawaban pada istimewa waktu itu. Ternyata begitu beliau datang surat jawaban beliau, jawabannya langsung ada sampai kepada wala ila
wala ila nahdlatil watan, wala ila saulatiyati birahmatillah. Begitu beliau baca, Syekh Mas'ud Salim rahmatullah mudir Madrasah Salatiyah ini, begitu beliau baca wala ila saulatiyati birahmatillah, Syekh Zainuddin, Masya Allah, Syekh Zainuddin katanya, seharusnya aku yang akan mengatakan birahmatillah, tapi kenapa Zainuddin, padahal aku yang lahir dari darahnya sendiri, tidak ingat. Masya Allah, Zainuddin. Itulah alhamdulillah, sehingga wala ila as-saulatiyati birahmatillah, karena rahmatillah ini bermakna dua. Ima maknanya adalah memang rahmat Allah, memang iya, tidak ada ragu, tidak ada birahmatillah di sini maknanya karena pengarang pendiri Madrasah Salatiyah namanya Syekh Rahmatullah, salah seorang ulama besar, guru dari semua ulama-ulama internasional, yang mana di situ kan termasuk Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan lain-lain. Alhamdulillah. Dan beberapa tambahan di situ masuk kalimat Salatiyah itu dari Maulana Syekh sendiri. Sehingga dengan sistem pada saat itu belum ada komputer dan belum apalagi laptop, belum ada, sehingga dihapus dulu beberapa ilmiah, kemudian ditulis ulang, kemudian itulah yang diperbanyak. Nah, itu salah satu penyebab tentang Hizib Nahdlatul Watan berkembang dan sangat direspon di Madrasah Salatiyah di luar negeri, karena setelah diperhatikan isi kandungannya sangat lengkap. Itulah pernyataan para ulama-ulama di sana. Sedikit tentang tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Setelah beliau didatangi mubasyirat, dan bukan hanya beliau, beberapa orang murid senior beliau juga didatangi mubasyirat, titip salam kepada guru yaitu Maulana Syekh bahwa ada kurangnya NU ini, ada kurangnya. Sudah ada kelihatan, sudah dilihat di kalau tadi nyebut di Tanah Rawadah, tapi yang saya dengar yang disebut itu kelihatan benderanya di atas Ka'bah, bendera NU di atas Ka'bah, tapi masih kurang, belum ada tarekatnya. Nah, tapi tidak salah, itu namanya kalau hadis firiwayatin. Jadi yang jelas ada, ini adalah pesanan dari mubasyirat lewat beberapa murid senior beliau, yang salah satunya namanya Tuan Guru Haji Najmuddin Ma'mun, pendiri Pondok Pesantren Darul Muhajirin yang ada di Praia Lombok Tengah. Pada saat itu beliau luar biasa dekatnya dan ikhlasnya dan mengikuti perjuangan Maulana Syekh, yang luar biasa, siap sami'na wa ta'ana apapun, bagaimanapun rintangan. Nah, sehingga walillahil hamd, tarekat Hizib Nahdlatul Watan diadakan, diciptakan. Salah satu penyebabnya yang paling utama itu adalah seperti yang beliau sebut di dalam wasiat renungan masa, yaitu dengan banyak tarekat-tarekat terkenal yang ada, seperti tarekat yang paling utama di Lombok, yang paling terkenal Naqsyabandi, yang paling banyak tarekat Naqsyabandiyah. Tetapi banyak yang beliau istilahkan itu diperkosa tarekat itu, artinya salah penggunaan. Jadi penggunaannya yang paling rendah adalah untuk mendapatkan, di jar majrurnya muta'alliqun bil fulus. Jadi siapa yang menerima maka harus menyerahkan
maharnya sekian. Kemudian yang lebih jelek lagi yaitu yang paling merusak itu adalah akidah, yaitu kalau sudah menerima tarekat maka bisa tidak sholat, karena tarekat ini adalah intisari. Jadi tidak perlu ada. Kalau sudah menerima ini, jadi semakin banyak diterima, semakin banyak yang angus kewajibannya menjadi angus. Maka itulah akidah dan syariah yang rusak oleh yang diatasnamakan dengan tarekat. Banyak sehingga ada istilahnya ini jamaah batiniyah. Jadi cukup yang seperti di Al-Quran dikatakan adalah sholat itu hanya ingat. Iya. Jadi hanya ingat. Kalau ingat sudah cukup. Yang penting ini tarekat sudah diamalkan, maka jamin masuk surga. Oh iya, ngiling-ngiling ya, tentu nginteng-nginteng. Ya, akhirnya banyak macam, dan yang lebih rendah. Kalau yang rendah tentunya ingin disebut wali dan ratu. Nah, kalau menjadi pemangku tarekat berarti dia sudah tingkatan wali, tingkatan ratu kalau perempuan. Jadi ingin disebut itu dan ini. Maka kan itu salah menggunakan tarekat yang begitu suci, yang begitu hebat, yang diciptakan oleh para ulama. Oleh karena itulah terdesaklah beliau kalau akan menyalurkan tarekat yang sudah populer dari dulu, itu seolah-olah mendukung mereka. Bagaimana jadinya? Maka tentunya hanya mengambil nama tarekat, kemudian yang kedua supaya tarekat itu tidak dianggap salah. Tarekat itu adalah ajaran para imam, para ulama. Kemudian di sini ditambah dengan ada bayat. Setiap yang menerima tarekat itu ada bayat. Tapi bayatnya itu adalah yang paling inti adalah dua, yaitu berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Iman dan takwa, jelas. Ya, kemudian bakti kepada orang tua dan guru dan lain-lain. Jadi itulah intinya, bukan masalah yang lain-lain. Sehingga beliau terdesak dan ditambah dengan lewat mubasyirat untuk supaya beliau menciptakan sebuah tarekat, lalu diciptakanlah tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Kenapa namanya tarekat Hizib Nahdlatul Watan? Yaitu hizib itu sendiri adalah kan berdoa supaya masyarakat sekarang ini, karena sangat banyak orientasinya, banyak sibukannya, banyak macam situasinya, banyak kesibukan, sehingga bagaimana kalau akan terus konsentrasi misal mengamalkan dengan yang ada sirnya begini, yang ada persyaratannya begini, akan sangat berat. Tidak banyak yang akan bisa melakukannya, mengamalkannya, sehingga nama tarekat diambil, tetapi caranya sedikit beda. Yaitu di sini di dalam tarekat Hizib Nahdlatul Watan sepertinya tidak ada sirnya. Jadi makanya bisa dilakukan, bisa diamalkan walaupun sampai dengan kesibukan yang lain tidak terganggu. Sambil melakukan kesibukan, kegiatan, kerja, bisa juga membaca. Nah, yang penting itu kan doa. Nah, jadi itulah tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Yang ada tingkatannya yang disebut, yaitu ada tingkatan wazifah rawatib, ada wazifah gurubiyah, ada wazifah yaumiyah, ada wazifah usbu'iyah, ada 4. Nah lalu mulainya dikeluarkan yaitu pada sekitar tahun 67 setelah beberapa awalnya, pada tahun 67 diserahkan kepada yang saya sebut tadi sebagai koordinatornya, yaitu Tuan Guru Haji Najmuddin Ma'mun.
yang ada di Lombok Tengah, maka sistemnya pengijazahannya langsung oleh Maulana Syekh, tapi jamaah yang menerima tarekat itu kebanyakan dari Lombok Tengah, maka datang setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat dibawa dari Lombok Tengah untuk menerima tarekat Hizib Nahdlatul Watan setiap hari Jumat. Itu awal perjuangan dan sistem penerimaan tarekat. Lalu berkembang lama-lama setelah ada yang disiapkan dari awal dengan sistem riyadhah-riyadhahnya, dengan sistem uji coba, Masya Allah luar biasa. Ada seorang yang disebut di akhir menjadi koordinator pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Watan, namanya Tuan Guru Haji Muhsin Makbul. Nah, sudah dipersiapkan dengan uji coba dari awal, dari sebelum Tuan Guru Haji Najmuddin sudah. Tapi sebelum selesai proses riyadhahnya itu, Tuan Guru Haji Najmuddin inilah yang menjadi koordinator. Nah, lalu jumlah yang luar biasa diraih, bisa dikumpulkan oleh Tuan Guru Haji Najmuddin ini, itulah yang mencapai sampai 200 ribuan. 200 ribuan itu pada sekitar tahun 70-an. Dari tahun 67 sampai 70-an. Ya maklumlah kesulitan ekonomi dan lain sebagainya macam-macam pada saat itu. Nah, lalu setelah diangkat Tuan Guru Haji Muhsin Makbul ini, mulai dari tahun 86 dinyatakan lulus dalam riyadhah uji coba itu, maka beliau yang ditugaskan sebagai koordinator, dan beda istilahnya disebutannya menjadi Wirid Khusus Nahdlatul Watan, karena di sini ada ilmu hikmah yang ditambah oleh Maulana Syekh, sehingga namanya Wirid Khusus Nahdlatul Watan, yang menjadi pokoknya di situ adalah tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Setiap yang menerima Wirid Khusus Nahdlatul Watan berarti otomatis menjadi anggota tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Nah, berkembang dari tahun 90-an. Tahun 90-an ini yang tahu paling pesat perkembangannya, bertambah bukan hanya satu hari, tapi misalnya di dalam satu acara saja, di dalam sekali beracara itu sampai ratusan, bersekian ratus, bahkan sampai 1000 yang datang menerima pada satu majelis. Sehingga tahun 90-an, tahun 90-an sampai menjelang beliau meninggal ini, saya yakin lewat 1 juta, jauh lewat. Menurut yang alami, saya alami di berbagai majelis dakwah beliau. Di satu tempat saja 800, 900, bahkan 1000 lebih. Ini dalam satu majelis, saking banyaknya dan antusias masyarakat untuk mengikuti, menerima. Dan yang lebih aneh lagi itu, dalam arti aneh di sini karena tujuannya di sini ada pemantapan, istilahnya pemantapan, yaitu ada pensyaratan. Kalau istilah menikah ada maharnya, Tapi mahar ini, sebagai mahar ini bukan untuk diri pribadinya, tapi itu adalah untuk menjadi dana pembangunan. Karena Maulana Syekh ini tidak pernah akan mengajukan sebuah proposal ke pemerintah, ke pihak manapun untuk meminta bantuan dalam perjuangan-perjuangan yang diadakan. Selalu dari kita untuk kita membantu masyarakat pemerintah. Tidak pernah, walau sekali. Itulah perjuangannya beliau, dan walillahil hamd sampai akhir hayat beliau. Yang setelah itu, setelah meninggal, nah sampai sekarang kayaknya
sepertinya kalau bahasa di Al-Quran la yamut wa la yahya jadinya, tapi sementara dulu karena paling mudah-mudahan nanti pada saatnya nanti akan bisa hidup lagi, walaupun andai kata seperti yang diamanahkan oleh Maulana Syekh kepada beliau ini sebagai pengijazah yang di sini dulu oleh beliau ini ditugaskan untuk menjadi kemaslahatan NW DKI Jakarta waktu itu. Jadi waktu itu ya, untuk waktu itu ya. Kemudian tentunya nanti ya mungkin ada tanya jawab yang mudah-mudahan itulah baru yang dapat saya sampaikan tentang sedikit masalah itu, supaya ada sedikit tentang sejarah, mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.